wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Kurniati Ilahi, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang sejarah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Setelah 102 tahun memerintah, tepatnya pada tahun 132 Hijriah, tumbanglah dinasti Umayyah dan digantikan dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berkuasa dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu selama 524 tahun, yakni dari tahun 132 Hijriah sampai dengan tahun 656 Hijriah. Pada masa dinasti Abbasiyah inilah umat Islam mengalami banyak peningkatan, baik dalam segi wilayah kekuasaan, peradaban, atau dalam segi ilmu pengetahuan. Pada waktu itu, wilayah kekuasaan umat Islam meliputi daerah Hijaz, Yaman, Oman, Kuwait, Iran, Irak, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, Pakistan, Turki, hingga wilayah Armenia, Laut Kaspia, Hindia bagian barat, Asia Tengah, serta wilayah perbatasan Cina sebelah barat. Kehidupan umat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami banyak peningkatan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya kota Baghdad sebagai ibu kota negara dinasti Abbasiyah. Selain itu, ada banyak bangunan pendidikan yang dibangun di daerah-daerah kekuasaan umat Islam. Antara lain, madrasah, kutab, majelis muhadharah, perpustakaan Darul Hikmah, dan masjid-masjid sebagai tempat beribadah, sekaligus sebagai tempat pendidikan tingkat tinggi serta takhusus. Dari peradaban inilah lahir para ulama dan para ilmuwan dari kalangan umat Islam, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi dalam ilmu fikih, Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam ilmu hadis, Imam At-Tabari dalam ilmu tafsir, Imam Al-Ghazali dalam ilmu tasawuf, Ar-Razi dan Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, Jabir bin Hayyan dalam ilmu kimia, serta para ilmuwan lain dalam cabang keilmuan masing-masing. Peradaban umat Islam yang dibangun selama 5 abad harus hancur lebur oleh serangan bangsa Mongol terhadap kota Baghdad yang merupakan ibu kota umat Islam. Selama 40 hari, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan melakukan pembantaian, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah ibadah, serta perpustakaan-perpustakaan yang dibangun selama masa dinasti Abbasiyah. Lalu, apa yang terjadi terhadap umat Islam setelah hancurnya kota Baghdad? Yang pertama itu ada dari dampak politik. Kehancuran ibu kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berpengaruh besar terhadap mundurnya perpolitikan Islam. Kekosongan kekhalifahan melemahkan kekuatan umat Islam. Bahkan, peradaban Islam banyak dipandang tenggelam setelah diapit dua kekuatan musuh Islam, yakni tentara salib di bagian barat dan pasukan Mongol di wilayah timur. Yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial akibat serangan Mongol kekuatan Baghdad tidak jauh berbeda dengan kondisi perpolitikannya. Pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, dan penjarahan merupakan catatan hitam yang menghiasi perjalanan peradaban umat Islam. Kemakmuran yang pernah dicapai pada masa dinasti Abbasiyah kini hanya tinggal cerita belaka. Yang ketiga itu ada dampak dari keilmuan. Pada masa kehancuran kota Baghdad, sejarah mencatat pemusnahan buku-buku di Baitul Hikmah yang kemudian menjadikan air sungai di Tigris menjadi hitam oleh tinta dari buku yang dibuang di sana. Pada masa itu, terdapat sekitar 30 madrasah di kota Baghdad, dan salah satu madrasah yang selamat adalah Madrasah Nidamiyah, dan di sanalah sejarah dan karya-karya para ilmuwan kembali dihidupkan. Yang keempat itu ada dampak agama. Dengan hancurnya dinasti Abbasiyah menandai hancurnya peradaban umat Islam. Hal ini
tampak dari meluasnya pengaruh agama Kristen di daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh umat Islam. Lebih lagi, Hulagukan yang berpihak terhadap pasukan perang salib dan lebih menyukai warga Kristen dibanding umat Islam. Nah, itulah sejarah tentang apa yang terjadi terhadap umat Islam setelah kota Baghdad hancur oleh serangan bangsa Mongol. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari sejarah tersebut. Dan dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.